Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tuwasihu bi alaina arzak wa tuhassinu bi ahlak wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Semangat bagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bab pernikahan dalam Islam. Materi ini kita gunakan untuk SMK kelas 12. Makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Nikah itu apa? An-nikah berasal dari kata bahasa Arab yang secara arti atau harfiah adalah himpunan, kumpulan, ataupun hubungan intim. Sedangkan nikah secara syar'i, secara istilah adalah akad, ucapan yang membolehkan menghalalkan hubungan intim dengan menggunakan ankahtuka atau menikahkan, zawajtuka mengawinkan, atau terjemah keduanya. Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mohon anak-anak ini dihafalkan bahwasanya undang-undang itu menurut Undang-Undang Pernikahan itu nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ya. Nah, adapun hukum pernikahan itu sendiri ada 5, yakni mubah. Yakni seorang melakukan pernikahan hukumnya boleh melakukan, boleh tidak. Ini hukum asal ya. Yang kedua adalah wajib. Wajib itu apa? Apabila seorang sudah mampu memberi mahar, memberi penghasilannya, memberi nafkah, dan takut terjerumus ke dalam jurang perbuatan zina. Ini yang wajib. Sedangkan sunnah adalah sunnah apabila seorang telah mampu memberi mahar dan penghidupan kepada calon istri, akan tetapi mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang makruh apabila seorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Ini makruh. Dan yang haram adalah apabila seorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri, mengzalimi seorang istri, seperti belum mampu menikah dan memaksa diri untuk melakukan pernikahan. Ini yang haram. Bahkan dia menikah untuk menyakiti hati istrinya. Ini yang haram ya. Berikutnya adalah dalil nakli terkait dengan pernikahan. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Bisa dicek di Quran Surat An-Nisa ayat 1. Dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan, Quran Surat An-Nur ayat 32. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan pembuka pintu rezeki. Pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna, Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ini yang sering kita dengar dan kita lihat. Pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Nah, apa saja proses pranikah dalam Islam? Yang pertama adalah meminang, yakni khitbah, merupakan permintaan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Meminang merupakan babak awal pernikahan menurut ajaran agama dan adat. Perempuan yang dipinang bukanlah istri orang tidak boleh dipinang. Bukan pula mahram sendiri yang tidak boleh dinikahi. Bukan pula perempuan yang masih dalam iddah, yang dia masa cerai, yang masa menunggu. Dan bukan pula perempuan yang telah dipinang oleh orang lain. Jadi kalau ada wanita yang sudah dipinang oleh orang lain, maka kita haram untuk meminangnya. Nggak boleh ya. Berikutnya adalah mahar atau mas kawin, yakni pemberian yang wajib diberikan kepada calon istri dari laki-laki. Memberikan mahar hukumnya wajib berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 4. Jumlah mas kawin yang wajib dibayar ditentukan oleh wali atau perempuan itu sendiri dengan seizin walinya. Mas kawin boleh dibayar dengan berbagai cara yang mempunyai nilai tata faedah tertentu berdasarkan persetujuan bersama. Ada yang tunai, ada yang dicicil. Adapun rukun nikah adalah yang pertama, adanya calon suami yang syaratnya adalah Islam, baligh, berakal, sehat jasmani rohani,
laki-laki sejati, bukan banci ya, dan berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Adapun calon istri, persyaratannya adalah dia Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati, bukan bencong, berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Adapun wali calon istri, jadi kalau wali ini wajib dari calon istri, kalau calon suami tidak wajib. Wali calon istri persyaratannya adalah dia Islam, balik, berakal, merdeka, dan adil. Menurut ulama Syafi'i, yang wajib, yang sah menjadi wali dalam akad nikah adalah, ini urutannya ya. Yang pertama bapak kandungnya, kemudian kakek, saudara kandung laki-laki, saudara tiri laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, anak keponakan, anak saudara tiri laki-laki atau keponakan, paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman atau sepupu, dan yang terakhir adalah hakim. Dari 1 sampai 9, yang paling banyak adalah hakim. Walaupun bapaknya ada, tapi biasanya itu diserahkan kepada hakim. Ini boleh saja. Atau misalkan bapaknya sendiri juga boleh. Kemudian rukun nikah yang lain, yakni 2 saksi. Seorang laki-laki calon suami harus dapat mendatangkan orang saksi dalam proses akad nikah. Kehadiran saksi menjadi tanggung jawab seorang calon suami dan tidak wajib bagi calon pengantin perempuan. Tujuan kehadiran 2 orang saksi di samping untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah, juga memberi kesaksian bahwa seorang calon laki-laki adalah seorang jejaka, duda, atau sudah beristri. Kalau sudah beristri, belum melebihi dari 4 orang istri, karena memang ketentuannya dalam Islam itu maksimal 4. Kemudian rukun berikutnya adalah zighot atau ijab kabul, yakni pernyataan dari wali nikah itu ijab kalau kabul pernyataan menerima dari calon suami. Syaratnya ijab, yang pertama menggunakan bahasa yang jelas, bahasa Arab bagi yang bisa atau terjemahan bagi yang tak bisa. Kedua, menggunakan kata ankakhtuka, saya nikahkan, atau zawajtuka, saya kawinkan. Tidak sah jika menggunakan kata selain 2 kata itu. 3, tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya dengan sempurna juga. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak ya, ini nggak boleh. Tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Nah, berikutnya adalah syarat qabul penerimaannya. Menggunakan bahasa yang jelas, bahasa Arab yang bisa atau terjemah yang tidak bisa menggunakan bahasa Arab. Menjawab pernyataan dalam kalimat ijab dengan segera dan tepat. Bukan merupakan kata sindiran dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya dengan sebab-sebab tertentu. Tidak diikatkan dengan batasan waktu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Menyebutkan nama bakal istri, ini wajib ya, harus ada. Tidak diselangi dengan perkataan lainnya. Adapun walimatul urs adalah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan secara proses akad nikah selesai. Tujuannya apa? Adalah perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dilakukan proses akad nikah dengan selamat dan lancar, juga telah mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa benar-benar telah dilakukan akad nikah. Adapun hukum melakukan walimatul urs adalah sunnah, yakni bagi yang mampu melakukan akan memperoleh pahala. Nah, ini yang gak kalah penting, hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami kepada istri merupakan hak istri, begitu sebaliknya. Yang pertama, kewajiban suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar dan tidak zalim. 2, suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. 3, suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita seperti hukum haid, nifas, wiladah, istihadah, dan sebagainya. 4, suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istrinya. Suami wajib menutup aib istri kepada siapapun.
Dan yang keenam adalah ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istrinya. Adapun kewajiban istri kepada suami, yang pertama, istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Ini yang harus ditanamkan betul-betul, bahwasanya suami adalah pemimpin keluarga, sekalipun nanti terkait dengan ekonomi, misalkan nanti suaminya lebih rendah penghasilannya atau lebih tinggi, tetap suami adalah pemimpin. 2, istri wajib mentaati suami selama tidak dalam kemaksiatan. Maksiat kepada Allah hukumnya tidak boleh. Ya. 3, istri hendaklah memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, baik kebutuhan biologis maupun non-biologis, kecuali ada sebab-sebab syar'i yang sesuai dengan ajaran Islam. 4, istri hendaknya mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. Jadi ia harus mendahulukan hak suaminya dulu daripada orang tuanya. Istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Tentu saat ketika suaminya tidak berada di rumah, istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Ini ibadah yang paling luar biasa ya. Jadi seorang istri wajib berdandan itu kepada suaminya, bukan orang lain. Ketujuh, istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Insya Allah untuk kesempatan kali ini cukup. Demikian. Wallahu muwaffiq ila a'malit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.